Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Artini, mahasiswa Universitas IFED, jurusan Prodi Gizi. Saya akan melakukan presentasi terkait laporan KKN yang saya lakukan di Bulur dengan judul Peningkatan Kesadaran Lingkungan dan Kesehatan melalui program KKN yang diadakan di Bulur. Definisi KKN itu merupakan bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan secara langsung. Program KKN ini dilaksanakan di RT 07 RW 08 Kelurahan Bulur, Kecamatan Semarang Utara. Apa saja program yang ada di Bulur ini? Yang pertama adalah pemilihan sampah dan pemasangan banner. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran warga dalam melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, serta beberapa warga masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang kedua adalah PJN. Apa itu PJN? Pengawasan jentik nyamuk. Musim hujan saat ini berisiko meningkatnya penyebaran penyakit DBD. Oleh karena itu, program PJN sangat diperlukan untuk pencegahannya. Yang ketiga ada edukasi anemia pada remaja putri. Minimnya pengetahuan remaja putri tentang anemia dibuktikan dengan data Riskesdas yang menunjukkan peningkatan prevalensi anemia pada usia 5-24 tahun. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan gizi, anemia, dan asupan harian. Jadi salah satu program saya yaitu pemilihan sampah. Kenapa diadakannya pemilihan sampah? Kegiatan sosialisasi mengenai pemilihan sampah organik dan anorganik mendapat respon positif dari warga. Masyarakat mulai memahami perbedaan jenis sampah serta pengelompokan sampah mempunyai tujuan, yaitu sampah organik akan dimanfaatkan menjadi pupuk dan sampah anorganik akan dijual dan hasilnya untuk kebutuhan RT. Yang ketiga adalah pemasangan banner. Pemasangan banner bertuliskan budayakan buang sampah pada tempatnya di titik strategis lingkungan RT menjadi media pengingat visual bagi warga. Setelah kegiatan berlangsung, terlihat peningkatan kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. PJN, yaitu pengawasan jentik nyamuk. Kegiatan PJN dilakukan 1 kali dalam seminggu secara door to door dengan memeriksa bak mandi dan tempat penampungan air warga. Hasil pemeriksaan, sebagian besar rumah telah dalam kondisi bersih, namun masih ditemukan beberapa tempat penampungan air yang berpotensi menjadi sarang jentik. Warga diberikan edukasi mengenai pentingnya 3M+. Apa itu 3M+? Yang pertama, menguras dan menyikat. Kegiatan menguras dan menyikat tempat yang sering dijadikan penampungan air seperti bak mandi, kendi, toren air, dam, dan tempat penampungan lainnya. Yang kedua, menutup. Kegiatan menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Menutup juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan menjadi potensi sarang nyamuk. Yang ketiga, memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Kita juga disarankan untuk memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk DBD. Yang plusnya itu menggunakan body lotion anti nyamuk, membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan colokan, kerja bakti pada umumnya. Selanjutnya akan dilakukan edukasi anemia pada remaja putri. Kegiatan edukasi ini dilakukan melalui penyampaian materi dengan menggunakan poster secara langsung mengenai pengertian anemia, penyebab, gejala, dampak, serta cara pencegahannya melalui konsumsi makanan bergizi dan pemberian TTD, yaitu tablet tambah darah. Jadi bisa disimpulkan, program pemilihan sampah dan pemasangan banner mampu meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pengawasan jentik nyamuk yang dilakukan secara rutin dari rumah ke rumah turut meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pencegahan DBD melalui pemeriksaan dan pengurasan tempat penampungan air. Sementara edukasi anemia memberikan tambahan pengetahuan kepada remaja putri mengenai pentingnya asupan gizi seimbang dan pencegahan anemia. Jadi berikut ini adalah beberapa video dokumentasi dari saya, program-program kerja yang dilakukan di RT 7 RW 08 Bulur, Kecamatan Semarang Utara. Silahkan disimak.
Jadi yang udah capek, rambut rontok, sulit fokus kayak gitu. Nah itu bisa, makanya sekarang kan kenapa pemerintah ngasih TTD untuk punya gitu loh. Tapi seharusnya kurang kan, telurnya itu nggak apa-apa sebenarnya, yang penting diperbanyak sayur, ada proteinnya, protein hewani itu apa? Coba contohnya, ya, contohnya yang sebelah telur ya, ceker biasanya gitu kan, gitu. Ya, aja yang seperti itu. Tapi kerupuknya sedikit, kerupuk mie itu kan tepung kan. Iya, cuman karbohidrat yang kurang sehat. karbohidrat yang sehat itu apa aja coba? Nasi ya, bukannya nasi ya. Singkong Kentang. Ya kayak gitu. Udah sih cukup. Biasanya kan kalian suka minum es teh gitu kan, habis makan. Nah itu jangan ya, jangan lagi ya. Air putih lah, air es, sirup tuh nggak apa-apa. Tapi untuk teh jangan, teh kopi gitu. Kurang-kurangin. Boleh kok, tapi jangan setelah makan persis, jadi dijeda setengah jam, 1 jam gitu. Ya, cuma itu sih. Sebenarnya anemia remaja putri ini kan apa ya? Karena kalian masih dalam proses pertumbuhan gitu ya. Jadi pemerintah sekarang memperhatikan. Kalau zaman dulu nggak ada loh, TTD itu nggak ada. Tapi nggak pernah dapet kayak gini. Nggak pernah. Waktu tambah saya nggak pernah dapet. Baru ini aja.